Aku rasa manusia kurang memiliki simpati pada sesama. Banyak orang yang tidak menghormati mereka yang meninggal. Banyak orang yang memperlakukan mereka seperti seorang penjahat. Banyak orang yang menyalahkan mereka yang gagal dan tertinggal. Apakah benar bertahan hidup sampai akhir adalah menang? Sejak awal, apakah kalah dan menang itu ada dalam hidup? Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau bertahan hidup itu rasanya jauh lebih berat dan lebih sulit daripada mati? Bukan berarti kamu ingin bunuh diri, tapi rasanya seperti alasan untuk berjuang dan bertahan hidup itu tipis banget. Kalau pernah, percayalah kamu nggak sendirian. Perasaan seperti itu memang gak nyaman dan bukan hal yang wajar. Apalagi kalau kamu ngelihat orang-orang di sekitarmu selalu sibuk dengan pekerjaannya atau kehidupannya yang seolah gak ada masalah. Kamu jadi sering mempertanyakan dirimu sendiri tentang perasaanmu dan keberadaannya. Sebenarnya perasaanmu beneran ada apa enggak? Apakah cuman kamu yang ngalamin itu? Kenapa rasanya dunia selalu kelabu dan gak pernah terang? Orang mana yang kuat dengan perasaan dan pikiran yang seperti ini? Sesulit apapun kondisinya, sekalipun hidup selalu menuntutmu untuk bangkit dan memilih, kamu harus tetap bertahan. Ini bukan soal kalah dan menang, tapi bagaimana kamu menjalani hidup sambil mengingat hal-hal kecil yang rasanya hanya bisa kamu nikmati saat masih hidup. Hal kecil itu bisa datang dari apa aja yang ada di sekitarmu. Tugasmu adalah menyadari kalau ternyata hal kecil yang kelihatannya sederhana dan cuman itu justru sangat berharga dan sangat membantu. Hal ini juga yang dibagikan Baek Se-hee dalam bukunya I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki. Buku kumpulan esai perjalanan memahami diri yang ditulis Baek Se-hee ini mengajak kamu berpikir dari dua perspektif sekaligus, yaitu perspektif Baek Se-hee yang mengalami distimia dan psikiaternya. Karena gak semua orang punya kesempatan yang sama kayak Baek Se-hee yang bisa konsultasi langsung dengan psikiater. Lewat buku ini, pembaca Baek Se-hee jadi bisa belajar apa-apa aja yang perlu dipahami agar hal-hal tertentu dalam hidup tidak lagi memberatkan. Keinginan untuk mengakhiri hidup bukanlah perasaan yang tiba-tiba muncul. Perasaan seperti ini sama seperti sakit fisik lainnya yang tumbuh secara perlahan dan lama-lama semakin mengganggu. Bedanya, sakit fisik bisa diukur dari gejala pasti yang muncul dan terlihat mata. Sedangkan hasrat ingin menyerah dan kurang motivasi hidup hanya bisa dirasakan oleh pemiliknya saja. Kondisi seperti ini biasanya dekat dengan istilah depresi. Apa itu depresi? Istilah depresi tentu bukan hal yang asing lagi. Menurut Dr. Jamie Ardian, SPKJ, dalam pengantar buku ini, depresi adalah gangguan mood yang bisa menyebabkan kehilangan kesenangan secara persisten. Efeknya akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak, sehingga biasanya orang yang mengalami depresi akan sulit keluar dari lingkaran setan depresi itu sendiri. Apakah semua orang yang mengalami gangguan mood bisa disebut depresi? Enggak, karena itu jangan pernah self-diagnosis. Kalau kamu ngerasa sudah gak kuat lagi dan memang secara mental kamu butuh pertolongan, segera temui ahli, bukan melakukan self-diagnosis dan melabeli diri kamu dengan kondisi tersebut. Nggak semua gangguan mood itu depresi, dan depresi itu sendiri masih terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Depresi yang dijelaskan Baek Se-hee dalam bukunya masuk dalam kategori distimia atau depresi ringan berkepanjangan. Pemicu utamanya adalah bagaimana kamu memandang dirimu sendiri, bagaimana caramu berpikir, dan perspektif yang kamu pakai ketika melihat suatu peristiwa. Ahli kejiwaan yang menjadi teman bicara Baek Se-hee menjelaskan kalau kondisi distimia akan membuat pola pikir kamu jadi sedikit unik. Beberapa orang bahkan bisa berpikir secara ekstrim. Masalah ini dimulai dari rasa percaya diri yang rendah.
Pemicunya ada banyak dan biasanya keluarga yang tidak harmonis termasuk salah satunya. Sekilas rasa tidak percaya diri mungkin terlihat sederhana dan bisa ditutup-tutupi. Tapi kalau perasaan seperti ini tertanam lama di dalam pikiran dan alam bawah sadar, akibatnya akan sangat besar terutama di kehidupan sosial. Rasa tidak percaya diri yang awalnya disebabkan oleh orang tua yang tidak harmonis bisa memicu rasa tidak nyaman saat berinteraksi dengan orang lain, sikap membanding-bandingkan diri, menghakimi diri sendiri dan berujung rasa tidak puas pada diri sendiri, tidak bisa mencintai diri sendiri dan selalu menolak setiap pujian dan pengakuan dari orang lain. Secara tidak langsung, kamu akan membentuk standar yang mengatur bagaimana kamu seharusnya terlihat menurut pikiranmu. Kamu jadi gak bisa mengekspresikan emosi dan merasa kalau setiap emosi negatif yang muncul atau keluar dari dirimu itu adalah kesalahan fatal yang seharusnya tidak dilakukan. Mekanisme ini menyumbat jalur perasaan kamu. Akibatnya, kamu akan merasa kalau kamu itu pembohong, tidak nyata, takut dibenci, dan munafik. Kadang kamu ngerasa kalau kamu gak bisa bersimpati pada suatu masalah. Tapi demi terlihat baik, kamu jadi harus berpura-pura simpati. Menyesatkan bukan? Memang bentuknya seperti labirin yang jalan keluarnya tidak jelas. Dan sesekali pikiran ini bisa membuatmu sulit memahami orang lain. Mengapa orang lain tidak menunjukkan kondisi mereka yang sebenarnya? Apakah kondisi mereka sangat sulit sehingga mereka gak punya kekuatan untuk menunjukkannya? Untuk bisa keluar dari situasi gelap yang menyakitkan dan sepi itu, Baeksehi berusaha membebaskan diri dengan menunjukkan kalau sebenarnya dia gak sebaik yang orang-orang pikirkan, terutama pada orang yang menurutnya penting dan berharga. Ada semacam dorongan dari sisi gelapnya yang meminta pengakuan juga. Hal inilah yang memicu munculnya sikap menolak pada diri Baeksehi. Jadi setiap kali mendapat pujian dari orang-orang di sekitarnya, ia tidak percaya, bahkan kadang ia sengaja melakukan kesalahan agar terlihat jelek. Rasanya sulit percaya pada penilaian orang lain yang hanya melihat sekilas mata, entah itu di tempat kerja atau di tongkrongan. Pujian jenis apapun akan mental dari telinga Baeksehi. Dan di saat yang sama, ia merasa sangat terobsesi menjadi perempuan cantik yang baik berdasarkan standar orang-orang. Keinginan menjadi perempuan ideal yang mungkin bisa disukai dan diterima banyak orang ini mempengaruhi perspektifnya pada penampilan. Bagi Baeksehi, gambaran sosok tertentu punya pengaruh besar di kehidupan sosial. Ada banyak hal yang bisa didapat jika kamu menjaga penampilan dan terlihat menarik yang persis seperti harapan orang-orang. Menurutmu, dari mana obsesi berpenampilan ini berasal? Kalau kata psikiater Sehi, obsesi itu tidak muncul gara-gara penampilan. Obsesi terhadap penampilan itu muncul karena Anda memiliki gambaran yang ideal tentang sosok diri Anda. Jadi bukan penampilan tertentu dengan tujuan tertentu yang perlu dibenahi. Lebih kompleks dari itu, hal yang harus dibenahi ada pada deskripsi ideal itu sendiri. Mendeskripsikan ulang arti ideal, baik perempuan ideal, penampilan ideal, sikap yang ideal, dan lain-lain. Mengubah pemikiran dan kebiasaan gak akan mudah, apalagi kalau hal itu sudah tertanam lama di alam bawah sadar kamu. Kamu gak harus mengubahnya sekarang, tapi minimal kamu udah tahu di mana letak masalahnya dan belajarlah mengendalikan itu. Poin kedua, memaksa diri untuk selalu positif. Apakah mungkin seseorang bisa sangat menikmati atau menyukai sesuatu dari awal sampai akhir? Mungkin banyak orang yang berharap ada di posisi itu, tapi bukan berarti kamu tidak bisa merasa lelah saat menjalani prosesnya. Jangan menyiksa diri sendiri dengan mengatakan, "Mengapa aku tidak bisa menikmati hal ini?" Fakta bahwa kehidupan berjalan naik turun kadangkala tidak bisa dipahami secara utuh.
Saat mendapat satu kesenangan, mendapat pekerjaan, dan mendapat keberuntungan, beberapa orang memaksa diri mereka untuk selalu bersyukur dan berterima kasih untuk semuanya. Tidak peduli apakah itu hari yang baik atau buruk, semuanya harus diterima sebagai suatu kebaikan dalam wujud pikiran positif. Dan ternyata pemahaman ini pun harus dibenahi. Secara nggak langsung, pikiran ini berusaha menolak perasaan lelah yang muncul, perasaan ingin mengeluh, dan perasaan negatif lainnya yang dianggap jelek. Antara menolak dan mengolah rasa adalah dua hal yang beda. Saat kamu menolak rasa yang muncul, menekannya, dan berusaha keras tidak menunjukkannya di dunia sosial, itu namanya menyumbat jalan emosi. Dan dalam perasaan pun ada sebuah jalan. Kalau kamu menyumbat jalannya agar emosi negatif nggak keluar, hasilnya justru kamu akan menyumbat jalan emosi negatif dan positif. Keduanya jadi nggak keluar. Efeknya jelas tidak baik bagi perkembangan emosi kamu. Emosi sama seperti tubuh dan usia yang pertumbuhan dan perkembangannya harus melalui proses. Kadang nggak nyaman, kadang berat, kadang biasa aja. Kadang boleh lambat dan kadang harus cepat tanggap. Untuk tujuan pertumbuhan, proses ini mau nggak mau memang harus dilalui. Sayangnya, rasa termasuk hal yang terlalu personal dan nggak bisa diukur. Sering dianggap biasa aja dan dibiarkan. Saat terluka, penanganannya tidak jelas, dan saat bersukacita, batasannya tidak tegas. Padahal, bagian ini punya andil yang lumayan besar saat menentukan perspektif dan bagaimana kamu nantinya menyelesaikan masalah. Jalan perasaan yang tersumbat ini lama-kelamaan bisa membentuk perasaan baru yang menganggap gak ada orang yang bisa mengerti kondisi kamu. Akar masalahnya bukan pada ketidakmampuan orang lain bersimpati atau berempati, tapi ketidakmampuan kamu mengekspresikan perasaan. Perasaan negatif juga bagian dari emosi. Mengekspresikan sesuai kadar yang pas bukanlah kesalahan. Yang penting kamu masih bisa memahami kapan emosi itu meluap berlebihan dan kapan harus direm. Poin-poin lainnya yang memicu munculnya depresi bagi Beksehi adalah black and white thinking adalah kondisi pikiran yang menilai sesuatu hanya berdasarkan benar dan salah saja. Orang dengan pikiran seperti ini nggak melihat adanya area abu-abu yang muncul di antara keduanya. 4. Overgeneralization adalah kondisi ketika seseorang gampang menggeneralisasi keadaan. Kondisi ini sangat rentan dengan sikap murung. Saat terjadi suatu kejadian buruk, pikiran langsung mengatakan kalau itu adalah hari yang buruk. Bahkan bisa menyimpulkan kalau hari tertentu adalah hari kesialan atau hari pembawa sial. 5. Personalization. Personalization adalah kondisi ketika kamu sangat mudah menyalahkan diri sendiri. Kamu merasa kalau hal yang terjadi di sekitarmu adalah kamu penyebabnya. Contohnya, kalau kamu merasa kesepian, itu adalah salahmu. Kalau kamu gak punya teman, itu salahmu. Kalau kamu gagal melakukan sesuatu, itu salahmu. Kamu gak punya skill apapun, itu salahmu. Dan bahkan mungkin kalau ada hujan deras yang tiba-tiba turun, itu salahmu. Ban motor temanmu bocor, itu salahmu. Kotak bekal makan siang temanmu hilang, itu juga salahmu. Perasaan seperti ini sangat definitif dan berat. Sialnya terbebas dari lingkaran ini bukanlah hal yang mudah. 6. Fortune telling, yaitu kebiasaan memprediksi masa depan yang biasanya selalu diarahkan pada hal-hal buruk. Beberapa pikiran yang sering muncul misalnya, masa depan saya buruk, saya gak punya masa depan, pekerjaan saya akan sia-sia dan saya akan musnah. Pikiran-pikiran ini menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Rasanya apapun yang direncanakan atau apapun yang sedang dikerjakan akan selalu berakhir buruk. 7. Mind reading, kecenderungan membaca dan mempelajari motif dan tindakan seseorang. Kalau dalam bahasa sehari-hari, kebiasaan ini sering disebut suuzon. Apapun yang dilakukan atau dikatakan orang lain selalu diukur dari perkiraan motifnya.
Terkadang, perkiraan ini justru berubah menjadi keyakinan yang mempengaruhi perspektif dan sikap seseorang. Masih ada beberapa masalah lainnya yang bisa kamu simak langsung di bukunya ya. Poin yang bisa diambil dari penjelasan ini adalah yang bahaya dari depresi bukanlah depresinya, tapi kondisi pikiran dan kompilasi masalah yang gak diselesaikan, gak diluruskan, dan bertumpuk jadi satu. Orang gak tiba-tiba kena depresi. Kondisi ini akan muncul sepenuhnya saat kamu bersikap acuh pada kebutuhan diri sendiri dan mengutamakan harapan orang lain. Semakin keras usahamu menjadi seperti apa kata orang lain, maka akan semakin besar kemampuanmu melukai diri sendiri. Apa yang bisa dilakukan untuk bisa keluar dari lingkungan depresi ini? Pertama, pahami bahwa kamu gak mungkin selamanya bertahan hidup sambil menahan hasrat bunuh diri. Menemukan alasan sederhana untuk bertahan hidup memang penting, tapi kamu juga harus bangkit dan bertahan hidup dengan menjalani kehidupanmu yang sekarang. Bukan sekadar bertahan hidup sambil menahan keinginan bunuh diri, karena ini kondisi yang rentan dan sangat merugikan. Bertahan hidup dan berjuanglah untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, tenang, stabil, dan seimbang. Saat Anda bisa menerima diri sendiri apa adanya, rasanya akan lebih bebas dan nyaman, pun itu akan lebih baik untuk Anda. Faktor utamanya adalah rasa percaya diri. Kalau kamu punya rasa percaya diri yang tinggi dan pendirian yang kuat, kamu gak akan terpengaruh oleh perkataan atau penilaian orang lain. Hal-hal lainnya yang bisa kamu pahami adalah: 1. Lakukan hal baru. Melakukan hal baru yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan bisa membantu kamu untuk lebih percaya diri. Setidaknya kamu bisa memahami bahwa kemampuanmu akan terus berkembang dan kamu lebih dari apa yang kamu pikirkan sebelumnya. Mulailah dari hal-hal kecil yang bisa menjadi kebiasaan baik untuk dirimu sendiri. 2. Manusia adalah makhluk 3 dimensi. Pahami manusia sebagai makhluk yang kompleks, karena manusia pada dasarnya memang diciptakan seperti itu. Pemahaman ini akan memberikan sedikit ruang berpikir yang lebih luas dari sekadar black and white semata. Manusia yang kelihatannya baik dan sabar pun bisa marah. Manusia yang terlihat kejam dan urakan juga memiliki rasa sayang yang besar. Manusia dengan dualitasnya adalah hal yang wajar dan akan terus kamu temui di dunia nyata. 3. Kamu gak egois. Kalau kamu berpikir bahwa hidupmu adalah yang paling sulit dan kamu merasa tertekan karena perasaan itu, percayalah itu bukan perasaan yang egois. Wajar kalau kamu merasa hidupmu lebih sulit dari yang lain, karena ujian yang kamu hadapi memang begitu adanya. Kamu hanya perlu memahami kalau orang lain punya masalah yang mereka hadapi juga. Mereka sedang berjuang dengan masalahnya, dan kamu berjuang dengan masalahmu. 4. Berhenti melakukan sesuatu karena orang lain. Lakukan sesuatu karena kamu menginginkannya. Utamakan kebahagiaan dalam diri kamu. Kalau rasanya terlalu sulit, terlalu sedih, dan terlalu takut, cobalah berbagi dengan orang lain. Perasaan negatif akan berkurang ketika kamu mau membaginya dengan orang lain. Jangan simpan perasaanmu sendiri. Temukan orang yang bisa kamu percaya dan berbagilah dengannya. Hidupmu gak menuntut kamu untuk jadi sempurna di segala hal. Kamu boleh menangis dan bilang lelah di proses yang kamu jalani. Fakta bahwa kamu masih bertahan sampai sekarang pun harus dihormati dan apresiasi. Kamu gak akan ada di titik ini kalau kamu menyerah kemarin. Kamu gak akan bisa menikmati tteokbokki pedas saat merasa sedih. Kamu gak bisa mencium aroma nasi hangat di pagi yang sejuk dan gak bisa menikmati mie instan yang lezat di jam 2 malam. Dan kamu gak akan bisa menginspirasi banyak orang saat kamu berhenti. Teruslah bertahan dan berjuang. Jika aku tidak menyerah, aku pun bisa terus melanjutkan hidupku sambil tertawa maupun menangis. Aku ingin mengalami kegagalan kemudian mengarahkan kembali pandanganku ke jalan yang baik. Aku berharap bisa menjadi seseorang yang kebetulan menemukan secercah cahaya
dan bertahan bersama cahaya itu setelah lama berjalan di dalam kegelapan yang besar.